190 kg. Kasus obesitas ekstrim yang dialami Arya merupakan kasus langka di Indonesia. Berdasarkan penuturan sang orang tua, 10 tahun lalu, Arya lahir dengan berat badan normal, yaitu 3,8 kg. Seiring berjalannya waktu, nafsu makan Arya bertambah. Arya bahkan sanggup makan 5 kali dalam satu hari dengan porsi orang dewasa. Arya harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Tim dokter menargetkan berat badan Arya terus harus menurun dengan cara mengontrol pola makannya. Menurut tim dokter, bobot berlebih Arya dapat menimbulkan penyakit hipertensi, diabetes, stroke, lalu gangguan fatal pada organ penting seperti jantung dan juga ginjal. Dari hasil diagnosa, seluruh fungsi organ Arya normal. Namun menurut orang tuanya, sejak 1,5 tahun belakangan, Arya menderita kesulitan tidur. Langsung kita lihat komentar netizen menanggapi kasus obesitas ekstrim. Ini kita lihat, ini dia akun yang pertama. Ini datang dari cuitan akun @sopian. Ini berkomentar, semangat Arya Permana untuk program dietnya, semoga diberi kelancaran dan juga kesehatan. Lalu berikutnya dari akun yang kedua, ini dari Leticia_S yang juga mencuit, kalau dilihat kasus Arya Permana ini bisa nggak ya kalau kita lihat dari sisi ketidakpedulian orang tuanya terhadap kesehatan anaknya, karena ini juga menjadi pertanyaan beberapa netizen, mengapa akhirnya Arya bisa mengalami obesitas ekstrim seperti ini. Lalu berikutnya dari Nia Kayadu yang juga berkomentar, Arya Permana adalah korban dari orang tua yang salah, menurutnya salah memahami pentingnya pola makan sehat. Lalu komentar sebelumnya disanggah oleh akun Chuck Anderson yang juga mencuit, jangan terlalu cepat deh menghakimi orang tua Arya ataupun Arya, karena sampai dengan sekarang ini belum ada yang tahu jika mungkin ada alasan medis mungkin untuk berat badan ini. Dan yang terakhir dari akun Facebook Deborah Rini Dwi Hastuti yang juga mencuit atau menulis, ayo nak, ayo berjuang terus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih semua para medis dan juga semua pihak yang sudah menolong kesembuhan Arya. Tuhan memberkati. Dan bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini yaitu Kepala Program Departemen Nutrisi Esa Unggul, ada Muri Kuswari. Selamat malam. Malam Mbak Hani. Iya, selamat malam. Mas Muri, kalau kita lihat berkaca dengan kasus obesitas ekstrim yang dialami oleh Arya Permana ini, anak berusia 10 tahun, mengapa akhirnya bisa mengalami obesitas ekstrim dengan bobot badan hampir 190 kg? Nah, sebenarnya ketika kita bicara obesitas, penyebab obesitas itu sendiri adalah kelebihan asupan dengan pengeluaran yang lebih kecil. Artinya di sini adalah pola makan yang kurang baik, sehingga anak dibiarkan makan berlebih, sehingga kemudian numpuk menjadi lemak dan berlebih berat badan. Oke, Mas Muri, kalau kita lihat masih terkait dengan kasus Arya, ini tergolong salah satu kasus yang cukup langka di Indonesia. Ini cara yang tepat untuk menangani Arya kemudian seperti apa? Karena saat ini juga sedang ada tindakan intensif yang dialami oleh Arya oleh tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin. Penanganannya seperti apa? Apakah dengan mengurangi pola makannya yang tadinya bisa 5 kali sehari lalu dipangkas setengahnya misalnya 2-3 kali sehari, tepat atau tidak? Nah, sebenarnya program gizi seimbang itu yang paling baik. Artinya asupan seorang Arya dengan usia 10 tahun itu harus kita sesuaikan. 1.800-an kalori atau sampai 2.200 kalori itu harus disesuaikan. Nah, Arya ini kan sampai 6.000 kalori seorang muslim. Jadi artinya di sana berlebih dan terjadi penumpukan. Artinya program pengaturan berat badan dengan memberikan asupan yang bukan mengurangi, sebenarnya dengan 5 kali nggak masalah, yang penting porsinya lebih kecil. Sehingga tetap gizi seimbang, di mana porsi sayuran, buah jangan sampai ditinggalkan. Ini kan di Arya ini terlalu banyak konsumsi mie instan, terus nggak seimbang, banyak cemilan dan lain-lain. Ini mungkin untuk penanganan gizi seimbangnya aja diperbaiki, karena faktor obesitas itu macam-macam. Selain dari berat badan, kemudian asupannya, kemudian ada di sana aktivitas fisik, bisa juga karena perokok. Kalau keturunan, karena faktor genetik atau keturunan bisa jadi juga? Genetik ada, tapi kan kita bisa lihat bahwa orang tuanya juga nggak ekstrim, dan itu faktor genetik adalah pemicu aja sebenarnya kecil, tapi lebih ke gaya hidup sebenarnya. Siapapun bisa gemuk sekarang, bisa obesitas, hanya karena pola hidup yang nggak baik. Oke, faktornya banyak sekali akhirnya sampai seseorang bisa mengalami kelebihan berat badan.
kita jangan sampai lebih dari 80 cm, atau komposisi lemak, banyak sekarang alat ukur lemak, dicek berapa persen lemak kita, jangan sampai lemak kita untuk yang laki-laki lebih dari 15%, untuk yang wanita lebih dari 25%. Itu yang cikal bakal anak ini terdeteksi bahwa dia adalah obesitas, dan itu harus kita dampingi sebagai orang tua. Oke, kalau untuk pemerintah Indonesia sendiri, selama ini Anda melihat sudah tepatkah untuk sosialisasi penanganan obesitas? Karena kalau kita lihat 1 dari 10 anak di dunia ini rentan atau rawan terhadap kasus kelebihan berat badan nih, Mas. Betul. Di kita ini di Indonesia ini sebenarnya ada 2 masalah gizi. Kita punya banyak yang obesitas, kurang lebih sekitar 20%-an. Kemudian yang stunting, yang pendek-pendek anak kita di Indonesia. Dan itu beresiko semuanya. Nah, program pemerintah sebenarnya udah banyak dengan gizi seimbang. Lebih banyak konsumsi buah dan sayur, kemudian perbanyak aktivitas fisik, rutin menimbang berat badan, itu salah satu gizi seimbang yang harus dilakukan, jaga tubuh kita tetap ideal. Itu program pemerintah. Dan sebenarnya lebih ke perhatian kita, lebih ke cara kita memahami bahwa pola hidup saya itu penting sedini mungkin. Jadi anak saya bukan anak yang gemuk. Indikatornya bukan gemuk. Kalau ada beberapa negara juga mengakalinya untuk mencegah faktor obesitas ini terus berkembang, dan di negaranya mungkin salah satunya dengan membatasi jumlah produk makanan manis atau minuman bersoda masuk ke dalam negaranya. Indonesia selama ini menurut Anda seperti apa? Nah, di Indonesia ini sebenarnya program tersebut sudah banyak dengan adanya perhatian dari BPOM, selalu mengasih rutin mengeluarkan berbagai macam media terkait batasi penggunaan garam, gula, konsumsi berlemak. Nah, itu sebenarnya sudah ada dan itu sudah dilakukan di kita, karena ternyata minuman yang manis mengandung gula semakin banyak dikonsumsi, semakin tinggi produk penelitian kita di Indonesia